Senyawa penuntun adalah senyawa yang dapat menimbulkan aktivitas biologis seperti aksi terapeutik, aksi toksik, regulasi fisiologis, hormon, dan feromon, serta senyawa yang terlibat atau berpengaruh terhadap proses biokimia dan patologi pada hewan atau tumbuh-tumbuhan. Baiklah, yang kedua yaitu ada manipulasi molekul atau modifikasi molekul atau modifikasi struktur, yaitu mensintesis sejumlah turunan senyawa penuntun, melakukan identifikasi struktur, dan menguji aktivitas biologisnya. Gugus atau substituen yang disubstitusikan dapat dipilih dengan menggunakan metode Topliss, metode pencarian, metode Fibonacci, metode rangkaian optimisasi simplex atau analisis klaster. Jumlah senyawa yang disintesis tergantung dari metode yang digunakan. Yang ketiga yaitu merumuskan hubungan kuantitatif sementara antara struktur aktivitas biologis dari senyawa yang jumlahnya terbatas dengan menggunakan statistik analisis regresi. Pada tahap ini umumnya digunakan model LVER atau model Pavov-Wilson. Parameter sifat kimia fisika yang digunakan dalam HKSA model Hansch adalah parameter lipofilik. Selanjutnya yaitu pengembangan senyawa penuntun. Senyawa penuntun yang mempunyai aktivitas biologis tertentu dan menarik untuk digunakan sebagai bahan awal pengembangan obat baru dapat dikembangkan lebih lanjut dengan tujuan pengembangan substitusi untuk mendapatkan senyawa yang lebih poten, spesifik, aman, dan efek samping minimal. Tujuan perubahan spektrum aktivitas dan tujuan modulasi farmakokinetik. Selanjutnya yaitu contohnya, itu yang pertama mengubah senyawa agonis menjadi antagonis spesifik, memisahkan komponen utama dari spektrum aktivitas ke dalam molekul. Selanjutnya kombinasi aktivitas dari obat yang berbeda. Selanjutnya itu memperkecil efek samping obat. Dan terakhir selektif terhadap spesies atau organ tertentu. Selanjutnya yaitu proses pengembangan obat secara rasional. Itu terbagi menjadi 5. Yang pertama ada penemuan dan pengembangan, yang kedua uji praklinik, dan yang ketiga uji klinik, keempat review oleh badan regulator, dan yang terakhir yang kelima adalah monitoring keamanan obat pasca pemasaran. Pertama itu selanjutnya penemuan dan pengembangan atau yang bagian pertama tadi, sintesis dan screening molekul merupakan tahap awal dari rangkaian penemuan suatu obat. Pada tahap ini berbagai molekul atau senyawa yang berpotensi sebagai obat disintesis, dimodifikasi atau bahkan direkayasa untuk mendapatkan senyawa atau molekul obat yang diinginkan. Yang kedua itu uji praklinik. Setelah disintesis, suatu senyawa melalui proses screening yang melibatkan pengujian awal obat pada sejumlah kecil hewan dari jenis yang berbeda, biasanya 3 jenis hewan, ditambah uji mikrobiologi untuk menemukan adanya efek senyawa kimia yang menguntungkan. Meskipun ada faktor laki atau kebetulan dalam upaya ini, umumnya pendekatannya cukup terkontrol berdasarkan struktur senyawa yang telah diketahui. Pada tahap ini seringkali dilakukan pengujian yang melibatkan teratogenitas, mutagenis, dan karsinogenitas di samping pemeriksaan LD50, toksisitas akut dan kronik, di mana uji praklinik ini merupakan persyaratan uji untuk calon obat. Dari uji ini diperoleh informasi tentang efikasi atau efek farmakologi obat tersebut, profil farmakokinetik, dan toksisitas calon obat. Pada mulanya yang dilakukan pada uji praklinik adalah pengujian ikatan obat pada reseptor dengan kultur terisolasi atau organ terisolasi. Selanjutnya dipandang perlu menguji pada hewan. Hewan yang baku digunakan adalah galur tertentu dari mencit, tikus, kelinci, marmut, hamster, anjing, atau beberapa
uji menggunakan primata. Hewan-hewan ini sangat berjasa bagi pengembangan obat karena hanya dengan menggunakan hewan utuh dapat diketahui apakah obat tersebut menimbulkan yang namanya efek toksik pada dosis pengobatan atau dia tidak menimbulkan efek toksik. Selanjutnya, penelitian toksisitas merupakan cara potensial untuk mengevaluasi. Selanjutnya, toksisitas yang berhubungan dengan pemberian obat akut atau kronis dan kerusakan genetik atau genotoksisitas atau mutagenis, pertumbuhan tumor atau onkogenesis. Selain toksisitasnya, uji pada hewan dapat mempelajari sifat farmakokinetika obat melalui absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Semua hasil pengamatan pada hewan tersebut menentukan apakah calon obat tersebut dapat diteruskan dengan uji pada manusia atau tidak. Selanjutnya, ahli farmakologi bekerja sama dengan ahli teknologi farmasi dalam pembuatan formula obat, menghasilkan bentuk-bentuk zat obat yang akan diuji pada manusia. Di samping uji pada hewan untuk mengurangi penggunaan hewan percobaan, telah dikembangkan pula berbagai uji in vitro untuk menentukan khasiat obat. Contohnya seperti ada uji aktivitas enzim, ada uji anti kanker menggunakan kultur sel, ada uji antimikroba pada pembenihan mikroba, ada uji antioksidan dengan DPPH, ada uji antiinflamasi dan lain-lain untuk menggantikan uji khasiat pada hewan. Akan tetapi belum semua uji dapat dilakukan secara in vitro. Uji toksisitas sampai saat ini masih tetap dilakukan pada hewan percobaan. Belum ada metode lain yang menjamin hasil yang dapat menggambarkan toksisitas pada manusia. Di samping itu, uji pada hewan percobaan ini juga dirancang dengan perhatian khusus pada kemungkinan pengujian obat itu lebih lanjut pada manusia atau uji klinis. Oleh karenanya, pada uji praklinis ini dirancang dengan pertimbangan itu yang pertama, lamanya pemberian obat itu menurut dugaan pada manusia. Ada kelompok umur dan kondisi fisik manusia yang dituju dengan pertimbangan khusus untuk anak-anak, wanita hamil atau orang dengan usia lanjut. Dan selanjutnya itu efek obat menurut dugaan pada manusia. Dan yang terakhir itu ada uji klinik. Uji klinik setelah melewati uji praklinis, maka senyawa atau molekul kandidat calon obat tersebut menjadi IND atau Investigational New Drug atau obat baru dalam penelitian. Setelah calon obat dinyatakan mempunyai kemanfaatan pada hewan percobaan, maka selanjutnya diuji pada manusia atau disebut sebagai uji klinik. Uji pada manusia atau uji klinik harus diteliti untuk kelayakannya oleh Komite Etik mengikuti Deklarasi Helsinki. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.